Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang lembaga pendidikan Islam berupa pesantren. Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan masuknya Islam ke Indonesia. Pada saat itu para kiai mendirikan pesantren dengan mempertahankan lembaga pendidikan sebelumnya, yaitu pendidikan masyarakat Buddha Hindu pada saat itu. Kiai melanjutkan pendidikan sebelumnya itu dengan memasukkan nilai-nilai ajaran Islam pesantren. Pesantren waktu itu didirikan oleh kiai dengan dukungan penuh masyarakat sekitarnya. Pada umumnya pesantren berada di pedalaman pegunungan, karena pada saat itu Islam mendapatkan tantangan keras dari penjajah Belanda. Komponen-komponen pesantren pertama yaitu kiai. Kiai merupakan sosok pemimpin dalam pesantren. Dia dipandang sebagai seorang yang memiliki otoritas penuh dan kepemimpinan yang absolut. Hampir semua manusia, orang-orang di pesantren yang memandang dia sebagai suatu pemegang kekuasaan tertinggi di pesantren. Apa-apa yang menjadi kemauan kiai harus dilaksanakan dengan taat kepada santri-santri. Kiai ini memegang kendali dan menentukan arah kemana pesantren akan menjadikan model dan karakteristik pendidikannya. Komponen lainnya yaitu santri. Santri didefinisikan sebagai orang-orang yang melaksanakan pendidikan dalam pesantren. Mereka pada umumnya tinggal di asrama yang disediakan dalam pesantren. Santri pada waktu itu merupakan orang-orang yang berkhidmah dalam melaksanakan pendidikan Islam melalui pengembangan kitab kuning dan lebih berfokus pada kitab kuning dan pengamalan ajaran Islam. Setelah itu komponen berikutnya adalah masjid. Masjid sebagai tempat ibadah bagi santri merupakan salah satu komponen yang penting dalam pesantren. Masjid dijadikan tempat atau media ibadah dan juga sekaligus media bagi kiai untuk menyampaikan ilmunya. Berbagai macam kajian-kajian keislaman dilaksanakan di masjid sebagai pusat tempat dilaksanakannya pendidikan Islam di pesantren. Komponen lainnya adalah kitab kuning. Kitab kuning adalah kajian pendidikan ilmu Islam yang berasal dari kitab-kitab klasik tradisional dalam berbagai macam keilmuan Islam, baik itu Al-Quran, hadis, tafsir, akidah, fikih, dan tasawuf. Terdapat banyak kitab yang berkembang di pesantren kitab yang semuanya itu merupakan karya dari ulama-ulama klasik di pada masa-masa umat Islam
berkembang ilmu ketahuan pada saat itu. Pada umumnya kitab-kitab yang jadikan bahan pembelajaran, batin pembelajaran dan rujukan dalam dengan Islam di pesantren itu berasal dari negara-negara Timur Tengah, ulama-ulama yang bermadhab Syafi'iyah. Kitab-kitab yang berkembang di pesantren umumnya berada dalam lingkup Syafi'iyah, yaitu ulama-ulama yang berpaham Syafi'i. Demikian komponen pesantren. Selanjutnya yang akan dibahas adalah bagaimana pesantren hidup sejak awal. Mereka memiliki nilai-nilai pesantren. Nilai pesantren yang pertama adalah nilai kemandirian. Pesantren mulai tumbuh sejak awal Islam sampai masa penjajahan, sampai kemerdekaan, dan sampai sekarang dilandasi nilai-nilai kemandirian. Kemandirian pesantren ditunjukkan untuk tegak mandiri, tidak tergantung pada kekuatan internal pesantren. Nilai-nilai kemandirian juga ditanamkan pada santri ketika dia menjalani pendidikan di pesantren melalui kegiatan memasak, membersihkan kamar, membersihkan halaman pesantren, dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh santri baik secara perseorangan maupun secara kelompok. Yang kedua adalah nilai kesederhanaan. Nilai kesederhanaan dicerminkan di pesantren dengan bertindak dan melakukan aktivitas secara proporsional, tidak berlebihan, tidak sesuai dengan kebutuhan. Mereka menampilkan aspek-aspek kesederhanaan melalui cara berpakaian, cara makan, dan cara melakukan aktivitas sehari-hari. Yang selanjutnya adalah aspek keikhlasan. Nilai keikhlasan. Nilai keikhlasan ini ditunjukkan oleh dunia pesantren melalui bagaimana kiai mengajarkan ilmu-ilmu keislaman dengan tanpa mengharap bayaran. Demikian juga ustadz melakukan proses pendidikan dengan tetap mengharapkan keridaan dan restu dari Allah Subhanahu wa taala. Keridaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kekuatan ini mereka melakukan proses pendidikan dengan tekun dan tanpa mengenal lelah dalam kehidupan di pesantren. Nilai selanjutnya adalah kebersamaan. Pesantren dididik santri untuk hidup bersama, untuk saling bekerjasama dan saling hidup gotong royong, saling memberi dan menanamkan sifat-sifat sosial, sifat persaudaraan antar sesama santri. Nilai selanjutnya yang ditanamkan di pesantren adalah nilai aktif beribadah. Nilai ini diwujudkan dengan bagaimana santri melakukan ibadah dalam kesehariannya, baik di masjid, di asrama, ataupun tempat-tempat lain di pesantren. Mereka diwajibkan untuk selalu berjemaah yang dipimpin oleh kiai atau ustadz senior. Mereka juga diwajibkan untuk membaca kitab Al-Quran, kitab suci Al-Quran di waktu-waktu tertentu. Dan mereka juga diwajibkan untuk melakukan riyadah, melakukan latihan-latihan kejiwaan untuk sebagai bekal mereka menjalani pendidikan Islam. Demikian beberapa nilai-nilai pesantren. Yang selanjutnya juga penting untuk dikemukakan di sini bahwa nilai-nilai pesantren yang lainnya adalah nilai yang apa disebutkan oleh Gus Dur dari Haji Abdurrahman Wahid dengan nilai barokah.
Nilai barokah ini merupakan salah satu ciri khas dunia pesantren. Mereka meyakini bahwa dengan nilai barokah ini, santri wajib melaksanakan apa yang diperintahkan kiai untuk mendapatkan barokah, yaitu kerelaan kiai terhadap santri untuk dia dapat melaksanakan kehidupannya baik di pesantren maupun setelah dia lulus dari pesantren. Nilai barokah ini sangat bermanfaat bagi santri sebagai bekal mentalitas dan memperkuat spirit santri dalam melaksanakan proses pendidikan maupun aktivitas kehidupannya di masyarakat kelak. Pun nilai barokah ini juga bermanfaat bagi kalangan pesantren untuk memperkuat ikatan antara santri dan kiai, sehingga menjadi sebuah kekuatan yang besar dalam meningkatkan peran pesantren dalam kehidupan masyarakat Indonesia khususnya dan masyarakat umat Islam secara global di dunia. Demikian penjelasan saya tentang lembaga Islam pesantren, semoga bermanfaat. Saya tutup dengan saya minta harapkan, mohon kepada penonton atau pendengar channel ini untuk like and subscribe, dan agar apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.